The best way to predict the future is to create it. Cara yang terbaik untuk menciptakan masa depan adalah menciptakannya. Bagaimana kita dapat belajar bahasa Inggris? Karena bahasa ini adalah salah satu bahasa yang paling menarik untuk dipelajari, karena adalah salah satu bahasa utama di dalam era informasi, komunikasi, dan teknologi. Saya akan berbagi tips bagaimana cara belajar bahasa Inggris melalui pendekatan akronim yang namanya English. Oke. Yang pertama adalah enlarge your vocabulary. Jadi enlarge your vocabulary itu adalah bagaimana Anda meluaskan kosakata Anda. Sebagai orang Indonesia yang banyak sekali sebenarnya menyerap kosakata dari bahasa Inggris, sesungguhnya setiap orang di negara ini sudah memiliki kosakata dasar seperti kata yes, no, hotel, international, national, dan banyak lagi. Jadi tugas Anda dalam rangka belajar bahasa Inggris adalah terus melakukan apa yang disebut dengan memperluas kosakata Anda. Dengan kosakata yang terus diperluas, itu tanda bahwa Anda sedang bertumbuh ke arah penguatan apa yang disebut dengan strengthen your vocabulary, strengthen your language. Akronim yang kedua untuk belajar bahasa Inggris adalah akronim dari huruf N atau no excuse. Apa yang dimaksud dengan no excuse adalah belajar bahasa Inggris jangan terhalang dengan keluhan demi keluhan Anda. Mungkin Anda mau mencoba untuk merasionalkan bahwa Anda sekarang sudah berusia 40, 50, bahkan 60 tahun. Atau juga Anda mengatakan bahwa ini adalah the first time you learn English. Ini adalah waktu pertama Anda belajar bahasa Inggris setelah Anda berada pada usia yang tidak tergolong muda. Saya ingin katakan bahwa siapapun, bahasa adalah bahasa, language is language. Siapapun yang memulai dan terus setia dalam prosesnya akan sampai pada tujuannya. No excuse mengajar Anda untuk tidak mengedepankan alasan. Carilah alasan-alasan yang menggerakkan Anda untuk mau belajar bahasa Inggris, bukan mengedepankan alasan-alasan untuk menghentikan langkah Anda. No excuse adalah sebuah pendekatan untuk menolak apapun. Jika Anda ingin melakukannya, jika Anda ingin dapat berbahasa Inggris, just do it. No excuse. Akronim yang ketiga atau huruf yang ketiga adalah G atau goals. Itu bicara tentang tujuan, target. Driven by purpose. Jadi ketika Anda ingin belajar bahasa Inggris, maka hal yang paling pertama dan paling strategis adalah menentukan target atau menentukan tujuan. Untuk apa sebenarnya bahasa? Ini kita bicara tentang kegunaan bahasa. Ketika teman-teman ingin belajar bahasa Inggris, maka pastikanlah bahwa Anda tahu dengan persis sebenarnya bahasa yang Anda pelajari itu ingin diperuntukkan untuk apa. Mungkin untuk berbisnis, membangun relasi bisnis dengan orang di luar sana, atau kemudian Anda ingin bisa membaca informasi dari berbagai macam bahasa sehingga lebih memperkaya hasanah pengetahuan dan informasi Anda. Itu semua terkait dengan apa yang disebut dengan learning with driven by purpose, atau belajar bahasa dengan menetapkan tujuan atau digerakkan oleh tujuan. Ketika Anda punya goal, Anda tahu sedang pergi kemana. Akronim berikutnya adalah L atau law. Itu bicara tentang hukum, regulation. Bahwa bahasa selalu memiliki apa yang disebut dengan tata bahasa atau grammar. Nah, teman-teman tentu pernah mendengar saran dari banyak orang yang belajar bahwa abaikan saja soal grammar. Tentu nasihat itu memiliki nilai kebenaran, tetapi perlu Anda pahami bahwa nilai kebenaran yang dimaksud itu dalam rangka untuk membuat Anda tidak patah arang atau tidak patah semangat ketika Anda pertama kali belajar bahasa Inggris. Tetapi Anda harus menyadari bahwa pada level tertentu, pada tahapan dan kegunaan yang berlanjut atau pada tingkat-tingkat tertentu, pengetahuan tentang grammar itu adalah sesuatu keharusan. Artinya apa?
Dengan belajar bahasa melalui pendekatan grammar, Anda memiliki semacam tongkat atau disebut dengan leverage stick, ya, tongkat untuk mengungkit keberdayaan Anda. Bahwa pengetahuan tentang tata bahasa akan mempermudah Anda untuk mengerti dan menggunakan bahasa itu dengan jauh lebih baik lagi. Kalau bahasa atau tata bahasa, grammar itu hadir untuk memberikan kemudahan bagi Anda untuk belajar, maka jangan menghindarinya. Justru dengan menghadapi dan mempelajari tata bahasa itu, Anda tahu yang namanya hukum berbahasa, law. Akronim yang berikutnya adalah I atau intensively. Ketika Anda belajar bahasa Inggris, maka proses pembelajaran itu bukanlah 1-2 kali, atau mungkin 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, atau 1 tahun. Belajar bahasa Inggris itu adalah proses seumur hidup, ya. Nah, ketika kita sudah menetapkan bahwa proses belajar itu adalah seumur hidup, maka yang harus kita lakukan bagaimana menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa yang melekat menjadi bagian bahasa kita sehari-hari, atau sebut saja bahasa kedua bagi kita atau mungkin bahasa ketiga bagi Anda. Jadi belajar bahasa Inggris itu harus dilakukan often time atau sering kali, ya, sesering kali berinteraksi dengan semua pendekatan-pendekatan dalam belajar, apakah itu reading, apakah itu writing, apakah itu kemudian speaking atau listening. Jadi pendekatan-pendekatan, keempat pendekatan itu adalah pendekatan yang harus secara intensif, secara terus-menerus Anda kerjakan. Jadi belajar bahasa Inggris yang sifatnya seminggu 1 kali, sebulan 1 kali, itu tidak akan pernah mengantar teman-teman akan mencapai apa yang menjadi impian Anda, yaitu mastering English. Akronim selanjutnya adalah S atau searching out of the meaning. Searching out of the meaning itu bicara tentang bagaimana Anda menjadi dictionary man, menjadi orang yang berorientasi kamus. Setiap kosakata yang Anda temukan dan tertarik atau menarik Anda untuk mencari tahu, maka konsultasikan dengan apa yang disebut dengan kamus. Buka kamus, sebab kamus adalah tempat untuk mengetahui tentang pengertian yang paling tepat tentang sebuah kosakata. Ketika Anda menjadi orang yang berorientasi kamus, maka percayalah bahwa wawasan yang Anda timba, wawasan yang Anda geluti, yang Anda terima dari proses belajar itu adalah wawasan terbaik dan terseleksi dan sudah dipakai menjadi sebuah konsensus internasional. Kita sampai pada akronim atau huruf yang terakhir, huruf H atau H, yaitu heuristic. Nah, heuristic itu apa? Heuristic itu adalah find your method. Ya, jadi temukan metode Anda sendiri, temukan cara Anda sendiri. Setiap orang memiliki cara atau setiap orang memiliki metode di dalam belajar. Jangan gunakan metode yang tidak cocok atau tidak kompatibel dengan diri Anda, dengan gaya Anda. Setiap orang memiliki gayanya sendiri-sendiri. Ketika Anda ingin belajar, perhatikan bahwa jangan terganggu dengan persoalan kritik orang terkait dengan aksen Anda, terkait dengan ketepatan pronunciation Anda, dan seterusnya. Ketika kita berada pada posisi seorang yang baru belajar, maka akan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang Anda temukan. Karena itu easy going, just do it. Jadi lakukan saja, temukan cara. Ketika saya belajar pertama kali mendapat kesempatan untuk belajar di salah satu perguruan tinggi di Australia, di Melbourne, khususnya di Victoria University, dosen saya, my lecturer, ya, dia memanggil saya untuk mengatakan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris, tetapi ketika ia memberikan penilaian itu, dia tidak melakukan itu di hadapan para student, tidak di hadapan para teman-teman sesama belajar, tetapi dia memanggil secara pribadi untuk mengatakan, your English is good, ya, I can understand what you say. Jadi ini sebuah penghargaan bahwa seringkali ketika kita belajar berbahasa Inggris, banyak sekali hambatan, banyak sekali halangan karena ada orang lain yang mengkritik tentang segala sesuatu yang dianggap tidak cocok dengan gaya mereka dan seterusnya. Easy going, terus lakukan berdasarkan pendekatan dan gaya Anda sendiri. Ya teman-teman, saya sudah sharingkan bagaimana pendekatan atau tips cara untuk belajar bahasa Inggris dengan pendekatan akronim English. Pastikan sekali lagi bahwa Anda melakukan itu dengan niat yang baik, niat untuk mastering your English, mastering your life through English. Ada ungkapan dari Mark Twain, the secret getting ahead is getting started. Ya. Sampai ketemu di episode yang lain, saya Bel Madatu.
Salam hebat dan salam kuliah.